Musik hip hop merupakan perpaduan yang sangat dinamis antara rap, DJ, breakdance, dan graffiti. Berasal dari wilayah Bronx di kota New York, Amerika Serikat, dipopulerkan di Indonesia oleh Iwaka pada awal tahun 90-an melalui debut albumnya yang berjudul Ku Ingin Kembali. Momentum perkembangan musik hip hop di tanah air juga dimanfaatkan oleh Denada yang pada awal karirnya adalah seorang penyanyi pop, tetapi mengambil spesialisasi rap sehingga sempat terkenal sebagai seorang rapper papan atas di Indonesia. Selain penyanyi solo, bermunculanlah grup-grup hip hop di Indonesia. Rapper di Indonesia mengkombinasikan bahasa slang, bahasa pergaulan, dan bahasa daerah. Banyak undangan dari luar negeri berdatangan bagi Jogja hip hop. Seperti apa kiprahnya di Amerika Serikat? Ke Amerika itu sebenarnya seperti sebuah berkah ya. Maksudnya berkah itu artinya ya awalnya kan bahkan kita ke media pada umumnya aja kita menyebar musiknya sulit, tapi kita nggak pernah menyerah. Akhirnya ya itu kayak kita punya moto the best investment today itu sharing gitu. Jadi kalau kita sharing apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki pasti suatu saat akan kembali kepada kita dan kita tidak pernah bisa menduga gitu. Tiba-tiba aja ada orang Amerika datang ke Jogja gitu, dan itu beberapa kali gitu. Terus mereka pengen ketemu kita dan untuk yang terakhir ini resmi dari pemerintah Amerika gitu. Department of State di bawahnya Hillary Clinton, mereka menginisiasi untuk bikin program namanya Center State. Center State itu sebuah apa ya? Tujuannya kayak diplomasi kebudayaan, prakteknya itu mengundang seniman-seniman dari seluruh dunia untuk memperkenalkan karyanya ke Amerika. Sebulan tour di beberapa kota, juga bikin workshop, terus masuk ke sekolah-sekolah, ke kampus, bikin kuliah umum kayak gitu. Lalu reaksi dari mereka benarkan, katakanlah kan ke New York yang jadi ibu kotanya hip hop dengan bahasa yang mungkin bunyinya untuk mereka aneh, apa harus ditranslate dulu? Enggak kan? Enggak ya? Enggak. Jadi bunyi seperti apa memang di Jogja lakukan, di sana dilakukan ulang. Kalau aku menganalogikan seperti apa ya? Maksudnya ya for the state, for the music gitu. Maksudnya ya kita manggung sebenarnya hampir seperti kayak jadilan yang kesurupan gitu. Oh gitu. Meaning kadang-kadang nggak penting, tapi bagaimana kita yang paling penting ketika kita jujur adalah menyampaikan energi kita secara jujur kepada publik yang mungkin asing juga gitu. Kalau mereka ikut joget, mereka tepuk tangan, mereka ikut sorak-sorak, naik ke panggung, gila gitu. Artinya mereka bisa menangkap energi yang kita sampaikan gitu. Jadi kejujuran dalam bermusik menjadi memegang peranan penting tentunya. Di Jogja Hip Hop Foundation iya. Nge-rap dalam bahasa sehari-hari merupakan bukti kejujuran bagi Jogja Hip Hop Foundation, sebuah jati diri. Bahkan, Jogja Hip Hop Foundation menolak tawaran rekaman bila harus merubah bahasa Jawa yang menjadi identitas mereka. Dan kalau yang lebih seru sebenarnya kalau orang-orang dari teman-teman hip hop dari daerah lain melakukan hal yang sama gitu. Teman-teman dari Papua pakai bahasa Papua, teman-teman dari Ambon sudah ada ya pakai bahasa Ambon, Aceh juga Padang ya. Juga udah mulai gitu. Tapi di Sunda ada Sundanis gitu ya. Maksudnya ya bisa menggambar kebinekaan Indonesia dengan hip hop. Luar biasa. Itu seru. Kalau Balance peran sertanya lebih di mana nih? Kalau aku lebih di dapur sih. Di dapur? Di studio maksudnya. Di studio, oh. Bikin musik sama Mas Spitas Anto. kayak agak Snoop Dogg-nya ada ya? Snoop Dogg. Di antara pencapaian yang ke Amerika tersebut, ada nggak rencana lain di waktu yang akan datang? Ya kayak model-model, kita kan tiap tahun biasanya bikin acara konser gede yang eksklusif gitu ya, seperti New York Harto atau Laskar Dagelan gitu. Maksudnya ya itu bagian dari eksplorasi kita untuk bertemu dengan musisi-musisi yang lain, seniman-seniman yang lain gitu, lintas generasi, lintas disiplin gitu, dan kita coba bekerja sama gitu. Maksudnya ya kalau dulu itu trennya ya kalau anak hip hop kumpulnya anak hip hop aja gitu. Kita coba membuka diri, dan ketika kita sebenarnya bertemu dengan musisi lain, misalnya kita ketemu orkestra padahal kita
tahu notasi gitu. Itu artinya ya kita membuka diri sekaligus kita juga harus belajar ke sana gitu. Artinya penting bahwa setiap pencapaian itu pasti membuka tantangan baru untuk dihadapi dan dijawab. Jadi ketika kita bisa membuka diri, aku pikir ya itu artinya kita masih mau untuk belajar terus-menerus. Yang paling bahaya kan ketika pulang dari Amerika terus kita jadi sombong dan nggak ngapa-ngapain. Untuk kita lebih mengenal Jogja Hip Hop ini, kita ingin coba dengarkan mereka membawakan sebuah lagu karya mereka. Lagu apa dulu yang pertama nih kita bawakan? Ini lagu yang cukup dikenal terutama di Jogja ya, karena ini memang lagu ungkapan lagu kebangsaan Jogja, bukan? Oh benar, untuk naik bendera. Itu soundtrack kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Oke, soundtrack kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Kita dengarkan mereka. Kulubis kuntul baris, 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 kulubis kuntul baris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Rungono iki kotro, saka Ngayogyakarta, negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Tambor wis ditabur suling wis muni, kolo wis kontul baris, ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Mukti utawa mati manunggal kawula Gusti, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat jajah desa milang cori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja,